Halo Sobat ASN, selamat datang di video panduan pengunggahan dokumen perubahan jabatan di My ASN pada bidang dokumentasi dan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sobat ASN, pernahkah Anda mengalami kendala saat mengunggah dokumen perubahan jabatan di My ASN? Coba renungkan. Apakah kendala yang terjadi saat pengunggahan dokumen perubahan jabatan di My ASN disebabkan karena belum dipahaminya persyaratan dan tata cara yang benar? Jangan khawatir, melalui video ini kita akan membahas secara lengkap persyaratan dokumen serta langkah-langkah pengunggahannya agar tidak terjadi kesalahan. Penasaran? Yuk simak video ini dengan baik. Setelah menonton video ini, Sobat ASN diharapkan mampu memahami persyaratan serta melakukan pengunggahan dokumen perubahan jabatan di My ASN secara benar dan sesuai ketentuan. Bagian ini memiliki peran penting untuk memastikan proses pengunggahan dokumen perubahan jabatan berjalan tertib, sesuai ketentuan, dan tidak mengalami kendala saat verifikasi. Persyaratan dokumen merupakan ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh ASN sebelum melakukan pengunggahan pada aplikasi My ASN agar data yang diajukan dapat diproses dengan benar. Dapat dikatakan bahwa persyaratan dokumen inilah yang menjadi dasar utama dalam proses pengunggahan perubahan jabatan di My ASN agar verifikasi dapat dilakukan secara tepat dan tanpa kendala. Tujuan utama persyaratan dokumen perubahan jabatan antara lain memberikan kejelasan mengenai dokumen apa saja yang wajib disiapkan sebelum pengunggahan di My ASN, menjadi acuan bagi ASN dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang akan diunggah, mengurangi kesalahan teknis dan administratif dalam proses penginputan dan pengunggahan data, mendukung kelancaran proses verifikasi sehingga pembaruan data jabatan dapat diproses secara cepat dan tepat. Sekarang, mari kita bahas bersama persyaratan dokumen perubahan jabatan yang harus disiapkan sebelum melakukan pengunggahan di My ASN. Sobat ASN, penting untuk memastikan bahwa seluruh dokumen telah lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku agar proses verifikasi dapat berjalan lancar dan tidak mengalami pengembalian untuk perbaikan. Secara umum, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dalam persyaratan dokumen perubahan jabatan, yaitu 1. Dokumen utama. 2. Kesesuaian data. 3. Format dokumen. Mari kita bahas satu persatu. 1. Dokumen utama. Komponen ini mengacu pada surat keputusan SK perubahan jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang. Dokumen utama ini menjadi dasar administrasi dalam proses pengunggahan perubahan jabatan pada aplikasi My ASN. Oleh karena itu, SK yang diunggah harus merupakan dokumen resmi, lengkap, dan telah ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses pengunggahan dokumen perubahan jabatan di My ASN, terdapat beberapa jenis jabatan yang perlu diperhatikan oleh ASN. Secara umum, jabatan dalam sistem My ASN terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jabatan pelaksana, jabatan struktural, dan jabatan fungsional. Berikut contoh dokumen yang perlu diunggah pada masing-masing jenis jabatan di My ASN. Dua, kesesuaian data. Pada bagian ini, ASN perlu memastikan bahwa seluruh data yang diinput pada aplikasi My ASN telah sesuai dengan dokumen asli yang diunggah. Data yang harus diperhatikan meliputi nomor SK, tanggal SK, dan TMT jabatan. Ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan isi dokumen dapat menyebabkan pengembalian berkas untuk perbaikan dan menghambat proses verifikasi. 3. Format dokumen. File dalam bentuk PDF dan terbaca jelas. Pada bagian ini, ASN harus memastikan bahwa dokumen yang akan diunggah telah memenuhi ketentuan format yang berlaku pada aplikasi My ASN. Dokumen wajib dalam bentuk file PDF, terbaca dengan jelas dan tidak terpotong. Langkah pertama, kunjungi laman asndigital.bkn.go.id. Akan muncul tampilan halaman Selamat Datang ASN Digital. Arahkan kursor Anda pada logo BKN. Klik login, klik masuk, login menggunakan akun SSO ASN Anda, masukkan NIP serta password Anda, lalu klik sign in. Masukkan kode OTP Anda, lalu klik sign in untuk masuk ke dalam sistem My ASN. Langkah kedua, setelah berhasil login, akan muncul tampilan halaman Selamat Datang ASN Digital. Arahkan kursor Anda pada logo BKN. Klik layanan individu ASN, maka Anda akan masuk ke dashboard layanan individu ASN. Klik My ASN,
klik Update Data. Pada halaman ini, tersedia berbagai jenis riwayat data kepegawaian yang dapat diperbarui. Langkah ketiga, untuk melakukan penambahan data jabatan, pilih menu Riwayat Jabatan. Klik tombol Tambah Riwayat untuk menambahkan data jabatan baru. Langkah keempat, isi data jabatan pada kolom-kolom yang tersedia. Beberapa data yang perlu diisi, antara lain, jenis jabatan. Ada 3 jenis jabatan yakni jabatan pelaksana, jabatan fungsional, dan jabatan struktural. Ketiga jabatan ini memiliki format isian data jabatan yang hampir sama dan harus disesuaikan dengan dokumen SK yang akan diunggah. Untuk contoh pengisian ini, jenis jabatan yang akan diisi data jabatannya adalah jabatan fungsional. Maka pilih jabatan fungsional. Klik jenis mutasi, pilih mutasi jabatan. Isi TMT jabatan Anda. Dengan mengisi TMT jabatan, maka kolom instansi induk dan instansi kerja akan otomatis terisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta jenis riwayat akan otomatis aktif jika SK jabatan yang akan Anda unggah merupakan SK jabatan baru, dan jika sudah menggunakan jabatan dengan nomenklatur baru, maka pilih tidak. Untuk unit organisasi ini sifatnya autocomplete, tinggal isi berdasarkan tempat tugas Anda. Jangan diisi dengan nama OPD saja, tetapi isi sesuai bidang, seksi, subbidang, UPTD, atau nama sekolah berdasarkan tempat Anda ditugaskan. Ini bertujuan agar pada saat pengisian SKP nanti, atasan penilai Anda tidak salah. Contoh di sini bidang dokumentasi dan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. TMT pelantikan, jika tidak ada pelantikan boleh dikosongkan, karena sifatnya opsional. Namun jika ada silahkan diisi. Satuan kerja induk dan satuan kerja-kerja diisi sesuai dengan kantor regional atau provinsi tempat Anda bertugas. Nomor SK jabatan diisi sesuai dengan nomor yang tertera pada SK jabatan Anda masing-masing. Tanggal SK jabatan diisi sesuai dengan nomor yang tertera pada SK jabatan Anda masing-masing. Nama jabatan diisi sesuai dengan yang tertera pada SK jabatan Anda. Pada contoh yang ditampilkan, jabatan fungsional lamanya ialah Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda, diubah menjadi Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Madya, karena adanya kenaikan jabatan. Jenjang jabatan, dipilih JFT Madya. Klik selanjutnya. Klik ya jika Anda sudah yakin dengan data yang sudah Anda masukkan. Klik lagi selanjutnya. Langkah kelima, setelah data diisi, lanjutkan ke tahap upload dokumen. Silahkan unggah dokumen SK jabatan Anda dalam bentuk PDF maksimal ukuran 1 MB. Klik selanjutnya. Klik ya jika Anda sudah yakin, maka sistem akan menampilkan ringlasan data yang telah diinput. Periksa kembali seluruh informasi yang telah dimasukkan. Jika sudah benar, klik centang pernyataan bahwa data yang diinput adalah benar. Kemudian klik kirim. Lalu klik ya jika Anda sudah yakin. Maka proses pengunggahan dokumen SK jabatan telah selesai. Demikian panduan penggunaan layanan ini disampaikan. Diharapkan video ini dapat membantu dalam memahami setiap tahapan proses dengan lebih mudah dan jelas. Pastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses dapat berjalan dengan lancar.